Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tentang pahala tarawih dari malam ke-21 sampai malam ke-30. Yuk kita langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil hadiyati wal ishrina banallahu lahu baitan fil jannah minan nuri. Dan pada malam ke-21 Allah Ta'ala membangun rumah untuknya fil jannati di dalam surga minan nuri dari cahaya. Jadi apabila kita tarawih di malam ke-21, insyaallah Allah Ta'ala membangunkan untuk kita rumah di dalam surga yang mana rumah tersebut terbuat dari cahaya. Masya Allah. Wa fil lailatis saniyati wal ishrina, dan pada malam ke-22 jaa yaumal qiyamati, ia datang pada hari kiamat, aminan dalam keadaan aman, min kulli ghammin wa hammin, min kulli ghammin dari setiap kesedihan, wa hammin dan kesusahan. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melaksanakan tarawih pada malam ke-22, insyaallah nanti kita datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan. Masya Allah. Wa fil lailatis salisati wal ishrina, dan pada malam ke-23 banallahu lahu madinatan fil jannah, Allah Ta'ala membangunkan sebuah kota untuknya fil jannati di dalam surga. Jadi apabila kita melaksanakan tarawih di malam ke-23, Allah membangunkan untuk kita sebuah kota di dalam surga. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen punya kota di dalam surga, kita laksanakan tarawih di malam ke-23. Masya Allah. Wa fil lailatir rabi'ati wal ishrina, dan pada malam ke-24 kana lahu arba'un wa ishruna, ia memperoleh 24 dakwatan doa mustajabatan yang diijabah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melaksanakan tarawih di malam yang ke-24, insyaallah kita akan memperoleh 24 doa yang diijabah. Masya Allah. Wa fil lailatil khamisati wal ishrina, dan pada malam ke-25 ya rafa'allahu ta'ala, Allah Ta'ala menghilangkan anhu darinya azabal qabri, siksa kubur. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melaksanakan tarawih di malam yang ke-25, insyaallah kita tidak akan mendapatkan siksa kubur. Karena apa? Karena siksa kubur bagi orang yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-25 itu insyaallah akan dihilangkan. Masya Allah. Wa fil lailatis sadisati wal ishrina, dan malam yang ke-26 ya rafa'allahu lahu sawabahu arba'ina aman, Allah Ta'ala mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kalau kita melaksanakan tarawih di malam yang ke-26, insyaallah pahala
pahala kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Masya Allah. Wa fil lailatis sabi'ati wal ishrina, dan pada malam ke-27 jaja yaumul qiyamati ala sirat, dia melewati jambatan Siratal Mustaqim pada hari kiamat, kal barqil khotif, seperti kilat yang menyambar. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita pengen pada waktu melewati jambatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar, laksanakan tarawih di malam yang ke-27. Insyaallah bagi orang yang tarawih di malam ke-27 pada waktu melewati jambatan Siratal Mustaqim, itu seperti kilat yang menyambar. Wush, sudah berada di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fil lailatis saminati wal ishrina, dan pada malam ke-28 ya rafa'allahu lahu, Allah Ta'ala mengangkat lahu untuknya alfa darajatin, 1000 derajat fil jannati, di dalam surga. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melaksanakan tarawih di malam ke-28, insyaallah Allah Ta'ala mengangkat derajat kita sampai 1000 derajat fil jannati, di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Wa fil lailati tasi'ati wal ishrina, dan pada malam ke-29 a'tahullahu, Allah Ta'ala memberinya sawaba alfi hajjatin, pahala 1000 haji maqbulatin, yang diterima. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kalau kita bisa melaksanakan tarawih di malam ke-29, insyaallah Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kita 1000 haji yang diterima. Masya Allah. Wa fil lailatis salasina, dan pada malam ke-30 yaqulullahu, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, ya abdi, hai hambaku, kul min thimaril jannah, makanlah buah-buahan surga, wagtasil mimma'is salsabil, mandilah dari air salsabil, washrab minal kausar, dan minumlah dari al-kausar, ana rabbuka wa anta abadi, ana rabbuka, akulah Tuhanmu, wa anta abdi, dan engkau adalah hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau kita melaksanakan tarawih di malam yang ke-30, ternyata Allah Ta'ala berfirman, ya, kata Allah, hai hamba-hamba, hai hambaku, makanlah buah-buahan surga. Kita disuruh makan buah-buahan surga, dan mandilah dari air salsabil. Kita disuruh mandi dari air salsabil. Bahkan kita disuruh minum dari kausar, dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi jangan lupa malamnya kita laksanakan sholat tarawih. Walaupun sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah, tapi pahala yang kita dapatkan luar biasa. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih, karena pahala sholat tarawih itu luar biasa. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan solat tarawih dari malam pertama sampai malam ke-30. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan, tarawih yang kita laksanakan dan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran dan lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.